Waktu memang bisa mengalahkan raga, seiring usia yang pasti akan beranjak semakin tua. Tapi, waktu tak bisa mengalahkan jiwa. Raga boleh saja menua, namun jiwa akan selalu ingin muda. Paling tidak semangat itu yang dilihat oleh Ningsih pada diri Pak Hartawan, ayah dari majikannya. Pria pensiunan ASN itu masih nampak bugar di usia yang menginjak 74 tahun. Walau sebagian rambut telah memutih, gurat ketampanan Pak Hartawan masih jelas terlihat. Di mata Ningsih, Pak Hartawan ini lelaki yang berkarisma, jalannya masih tegap dan suaranya terdengar mantap jika berbicara. Malah menurut Ningsih, jika dibanding dengan Mas Haryo menantunya, Pak Hartawan jauh lebih gagah dan mempesona. Mas Haryo, suami dari Mbak Ratih anak Pak Hartawan, itu bertubuh tambun, perutnya nampak mancung di usia yang masih 38 tahun. Sementara Pak Hartawan terkesan jangkung dengan dada bidang dan perut yang ramping. Dan bukan itu saja yang membuat Ningsih suka jadi berdebar dan merona karena Pak Hartawan itu diam-diam masih suka berolahraga. Tanpa sengaja, saat Ningsih hendak mengantarkan teh hangat dan roti untuk sarapan ke kamar Pak Hartawan, Ningsih menyaksikan langsung bagaimana Pak Hartawan sedang berolahraga menggunakan tongkat saktinya. Seketika Ningsih jadi teringat ketika suatu malam tiba-tiba Pak Hartawan bercanda dengan Ningsih di dapur. Tangannya menutup mata Ningsih dari belakang, sembari minta ditebak, "Hayo siapa aku hayo?" Pantas saja, saat itu Ningsih seperti merasa ada sesuatu yang kokoh, tepat menempel di belakangnya. "Tongkatnya Pak, aduh itu ditutupin dulu," seru Ningsih pagi itu. Setelah menaruh teh hangat dan roti, Ningsih langsung kabur dengan wajah merona. Namun tak lama berselang, Pak Hartawan sudah menyusulnya ke dapur. Sambil senyum-senyum sendiri dia menghampiri Ningsih. "Ning, tolong jangan sampai Ratih anakku dan Haryo suaminya mengetahui akan kebiasaanku berolahraga ya. Aku malu loh, sudah tua soalnya," pinta Pak Hartawan. Berawal dari kejadian-kejadian kecil seperti itulah, Ningsih akhirnya semakin akrab dengan orang tua majikannya. Hingga suatu ketika, sebuah cerita pun terukir dalam kehidupan Ningsih, yang sangat sulit untuk dilupakan. Bagaimana kisah Ningsih bersama kakek bugar dan gagah berusia 74 tahun ini kawan? Kita simak ceritanya sampai selesai ya. Beginilah kisah selengkapnya. Ketika pertama kali mendengar kabar orang tua majikannya mau datang, Ningsih merasa bakal jadi lebih repot dengan pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga. Apalagi kata Mbak Ratih majikannya, Pak Hartawan yang merupakan bapaknya Mbak Ratih itu sudah kakek-kakek tua berusia 74 tahun. Ningsih merasa bisa makin repot, ngurusin Non Cika anak majikan, ditambah ngurusin bapaknya Mbak Ratih yang ternyata sudah lansia. Tapi Ningsih jadi lega, karena ketika bertemu Pak Hartawan, ternyata pria ramah itu masih sangat bugar dan sehat, tidak seperti lansia pada umumnya. Ningsih merupakan wanita berusia 29 tahun, dia sudah 3 tahun ini bekerja di rumah pasangan Mas Haryo, 38, dan Mbak Ratih, 35, di mana keduanya bekerja sebagai ASN. Tugas Ningsih selain mengurus pekerjaan rumah tangga, juga mengasuh Cika, anak majikannya yang baru berusia 3 tahunan, dan sekarang ditambah ngurusin Pak Hartawan. Hartawan Wibisono berusia 74 tahun, namun nampak jauh lebih muda dari usianya. Pensiunan ini ikut pindah ke kota ini atas permintaan Mbak Ratih, putri tunggalnya. Ratih merasa kasihan kalau sang ayah tinggal sendirian di kota lain. Sementara Bu Hartawan istrinya, sudah 2 tahun yang lalu meninggal dunia di usia 70 tahun. "Kamu jagain papa ya Ning, anggap saja papaku ini orang tua kamu juga," kata Mbak Ratih saat memperkenalkan Pak Hartawan pada Ningsih. Kata Haryo dan Ratih, gaji Ningsih akan ditambah dengan pekerjaan barunya ngurusin Pak Hartawan di rumah itu. Jadi Ningsih dengan senang hati menerima. "Baik Mbak Ratih, Ningsih pasti menjaga dan mengurusi kebutuhan Pak Hartawan. Lagi pula selama ini kan orang tuaku sudah lama tiada," jawab Ningsih.
Sejak ada Pak Hartawan di rumah itu, Ningsih bukannya makin repot, namun malah merasa terbantu dengan hadirnya Pak Hartawan. Pak Hartawan ternyata orangnya sangat disiplin sekali dan jarang menyuruh Ningsih, karena semua kebutuhannya masih bisa dikerjakan sendiri. Pak Hartawan juga pintar masak, sehingga terkadang malah Pak Hartawan yang masak untuk makan siang mereka. "Kamu jangan mikirin aku, Ning, yang penting kamu ngurusin Cika dengan baik. Karena dia itu cucu kesayanganku," kata Pak Hartawan. Bukan saja merasa terbantu pekerjaannya, Ningsih juga merasa nggak kesepian lagi setelah ada Pak Hartawan di rumah itu. Biasanya, kalau Mas Haryo dan Mbak Rati bekerja sampai sore, Ningsih hanya berdua dengan Non Cika. Dan kalau Non Cika bobo siang, Ningsih akhirnya cuma bengong sambil nonton televisi nungguin Non Cika bangun dari tidurnya. Tapi sejak ada Pak Hartawan, Ningsih jadi punya teman ngobrol kalau siang, dan hal itu membuat keduanya semakin akrab. Hartawan memang awet muda karena hidupnya disiplin dan sehat. Dia selalu menjaga makanan dan rajin berolahraga pagi dan sore. Sebenarnya, saat bertemu Ningsih, Hartawan sudah merasa tertarik dengan pembantu rumah tangganya Ratih, putrinya itu. Namun, mana mungkin Hartawan mengungkapkan perasaannya sementara Ningsih usianya lebih pantas menjadi anak Hartawan. Lagi pula, Hartawan masih ragu apakah Ningsih masih single atau janda, atau malah masih memiliki seorang suami. "Dikasih batik jangan kebaya, Ningsih cantik apa sudah ada yang punya," ujar Hartawan memberikan pantun pujian penuh makna kepada Ningsih. Siang itu Non Cika sudah bobo, dan Ningsih sedang membantu Pak Hartawan yang sedang masak untuk menu makan siang mereka di dapur. "Cakep, beli bakwan jangan beli martabak. Kalau Pak Hartawan bisa, cobalah tebak," balas Ningsih yang juga melemparkan pantun indahnya. Ningsih sebenarnya juga punya rasa simpatik pada Pak Hartawan, walau dia sadar sebagai wanita tidak mungkin lebih dulu menyampaikan perasaannya. Lagi pula, Ningsih masih terikat pernikahan dengan Karjo suaminya, walaupun sudah 3 tahun ini Karjo kabur entah kemana bersama wanita lain. Jujur saja, Ningsih sempat tersipu malu ketika suatu pagi melihat Pak Hartawan sedang berolahraga di kamarnya. Walau sudah berusia 74 tahun, Pak Hartawan ternyata sangat lihai memainkan tongkat ajaibnya yang panjang dan besar. Kata Pak Hartawan, dia memang selalu berlatih tongkat sendirian, sebab sejak Bu Hartawan meninggoy nggak ada lagi yang mampu menjadi lawan tanding tongkatnya. Apa yang sering dilihat Ningsih akhirnya mempengaruhi alam pikiran Ningsih. Diam-diam, Ningsih juga mulai sering berolahraga sendirian. Tanpa setahu Ningsih, kegiatan rutinnya itu juga pernah disaksikan Pak Hartawan tanpa sengaja pada suatu malam. Pak Hartawan yang saat itu hendak membuat kopi di dapur, jadi terhenti di depan kamar Ningsih karena mendengar suara Ningsih. Jantung Pak Hartawan berdebar seketika saat melihat dari celah jendela, karena Ningsih sedang sibuk senam jari sendirian. Yang membuat Pak Hartawan kaget, saat itu Ningsih berolahraga senam jari sembari menyebut-nyebut nama Pak Hartawan. "Ning, aku tahu loh apa yang sering kamu perbuat sebelum tidur malam," ujar Pak Hartawan. "Loh, kok bisa? Bapak bandel ya?" Diam-diam suka meneropong kamarnya Ningsih, balas Ningsih. Kedekatan Ningsih dengan orang tua majikannya itu semakin lama semakin menghilangkan batas antara pembantu dan majikan. Siang itu, sebuah kesempatan pun datang, di mana Hartawan tak bisa lagi untuk menahan perasaan cinta dan sayangnya kepada Ningsih. Di mata Hartawan, Ningsih bukan hanya sekedar wanita deso yang cuma pembantu rumah tangga, namun Ningsih adalah wanita cantik alami dan punya banyak kelebihan yang lebih besar dari rata-rata. Jiwa Hartawan bagai tergetar dan kembali muda di usia 74 tahun, sudah tak sabar rasanya untuk bisa berbagi asmara dengan Ningsih. Non Cika masih terlelap di ruang keluarga, sementara Ningsih sedang sibuk mencuci piring setelah makan siang bersama. Ningsih terkejut ketika Pak Hartawan seketika melingkarkan tangannya. Di belakang Ningsih, Pak Hartawan membisikkan sesuatu.
Jalan beriring awas ranjau paku, sudah selesai cuci piring marilah aku pangku, bisik Pak Hartawan menyamarkan tujuannya dengan sebuah pantun. Paku bukan sembarang paku, naik ke atas gedung bertingkat, boleh saja Ningsih di pangku asalkan Pak Hartawan masih kuat, timpal Ningsih dengan pantun yang tak kalah seru. Seperti mendapat lampu hijau dari Ningsih, Pak Hartawan pun dengan sigap menarik tangan Ningsih untuk melangkah bersama ke kamar belakang. Ningsih tak pernah menyangka siang itu Pak Hartawan melakukan sesuatu yang sangat menyenangkan batinnya. Angan Ningsih dibuat melayang hingga awang-awang. Pak Hartawan sangat pandai memancing keinginan Ningsih yang sudah sangat lama terpendam. Ningsih sudah rela dibawa kemana saja sama sang majikan. Tapi, di saat Ningsih sudah rela dan ikhlas memberikan semua yang diinginkan, Pak Hartawan malah menyudahinya. Cukup ya Ning, aku nggak mungkin melakukan padamu sebelum Ningsih sah menjadi istriku, bisik Pak Hartawan sembari tersenyum. Jantung Ningsih sudah terlanjur berdegup lebih kencang, jiwanya sudah kadung terbang, dihentikan di tengah jalan, Ningsih jadi menelan kecewa. Ih, Bapak curang, cuma ingin mempermainkan perasaan Ningsih ya, ujar Ningsih dengan wajah cemberut. Dengan agak kesal, Ningsih pun berinisiatif untuk mengambil alih kendali. Diabaikannya ucapan Pak Hartawan untuk sementara waktu. Bagaikan matador yang hendak menguasai banteng tunggangan, Ningsih segera melompat naik dan mulai beraksi. Ulah Ningsih tentu saja membuat Pak Hartawan bahagia. Bagaikan banteng kedaton, Pak Hartawan pun segera menyambut sang matador dengan garang. Ningsih nggak peduli lagi dengan status pernikahannya bersama Karjo, lelaki yang sudah tega mengkhianati cinta sucinya selama ini. Ia hanya ingin berbalas pantun bersama Pak Hartawan, dan tak mau mengingat masa lalunya yang kelam dan menyakitkan. Bahagiakan Ningsih Pak, Ningsih sayang banget sama Bapak, bisik Ningsih. Siang itu, cerita baru antara Pak Hartawan dan Ningsih pun mulai terukir indah dalam kehidupan mereka. Sejak saat itu, Pak Hartawan berjanji akan menikahi Ningsih suatu saat nanti, dan Ningsih merasa sangat bahagia sekali. Bersama lelaki tua berusia 74 tahun itu, harkat dan martabat Ningsih sebagai pembantu pun meningkat menjadi istri dari Pak Hartawan, orang tua majikannya. Mas Haryo dan Mbak Rati ikut bahagia, akhirnya Pak Hartawan mendapatkan pendamping hidup yang baru di masa tuanya. Setahun kemudian, Pak Hartawan dan Ningsih pun resmi mengikat hati dalam sebuah pernikahan. Rumah tangga baru, walau berbeda usia, namun bahagia. Salam manis dari Ningsih kawan. Jangan lupa untuk tetap berbakti sama kedua orang tua kita ya. Sampai jumpa lagi kapan-kapan.